Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan aku Haurainsya Sajegah, murid kelas 11 IPA SMA Al-Azwardi. Nah, hari ini kita bakal ada pembahasan tentang herd immunity for teens. Kalian juga sudah pada tahu kan. Kalau misalnya ngomongin herd immunity for teens tuh berarti kita harus sama orang yang paham banget tentang kesehatan. Nah, makanya hari ini kita bakal ngadain webinar bersama seorang dokter yang pastinya kalian tahu semua deh ya. Udah kayaknya terkenal banget gitu di Instagram. Aja deh ini. Namanya Kak Aiman. Kan kalau misalnya kata orang tuh tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi aku mau memperkenalkan dulu sedikit tentang Kak Aiman. Kak Aiman itu tuh jadi lulusan dari SMA Al-Azwardi juga kayak Bu Eni bilang. Jadi sebenarnya tuh kayak kalian tuh harus tahu kalau misalnya Al-Azwardi itu sebenarnya tuh bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian gitu. Ya, nggak di akademik doang, di non akademis juga. Setuju. Setelah itu, Kak Aiman itu ngelanjutin studinya di Universitas Yarsi Jakarta di jurusan Sarjana Kedokteran. Lalu dilanjutkan juga ke jurusan Profesi Dokter di Universitas Yarsi Jakarta juga. Kak Aiman itu tuh selain kayak ambis banget mau jadi dokter, Kak Aiman tuh juga organisasi gitu orangnya. Kak Aiman itu tuh pernah join di Forsa tuh kayak OSIS-nya Asrama Al-Azwardi. Terus Kak Aiman, iya anak asrama tuh Kak Aiman. Terus Kak Aiman juga ketua divisi Rohis di OSIS Al-Azwardi, sama Kak Aiman juga merupakan juru bicara di Junior Doctor Network Indonesia dari 2019 sampai sekarang. Kak Aiman tuh juga sering banget ngisi acara kayak gini nih sebagai narasumber, bukan di sini doang. Contohnya ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul Building Entrepreneurial Experience for MD. Terus juga yang terakhir ada bahaya perokok pasif di Desa Koper dengan Puskesmas Kresek. Kak Aiman itu sekarang pekerjaannya sebagai dokter internship dari 2019 sampai sekarang. Kak Aiman juga sering banget melakukan penelitian, contohnya tuh seperti persepsi pasien mengenai kualitas informed consent pada tindakan imunisasi di Puskesmas Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Gitu aja, pasti yang lainnya tuh kalian udah pada sering lihat juga Kak Aiman di Instagramnya, kan super duper terkenal gitu kan ya Kak Aiman ya. Fansnya juga banyak. Setelah itu aku mau nyebutin pastinya di mana-mana pasti ada peraturan biar ini bisa berjalan dengan lancar kan ya. Jadi aku bakal nyebutin beberapa peraturan yang mesti kalian lakuin biar ini semua bisa berjalan lancar sampai akhir. Yang pertama, seluruh audiens diharapkan mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung, tapi videonya dinyalain ya biar kelihatan gitu mukanya yang cakep-cakep gitu. Terus yang kedua, operator memiliki kendali penuh atas penggunaan mikrofon dan video. Lalu yang ketiga, audiens dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan kecuali gangguan sinyal atau sesuatu hal yang mendesak. Pada sesi tanya jawab, audiens bisa mengirimkan pertanyaan dengan formatnya diingat ya. Nama, nama sekolah, kelas, pertanyaan gitu. Jadi sekali lagi ya, nama sekolah, kelas, pertanyaan. Ini sesi tanya jawabnya kalian nyebutin pertanyaannya di komentar ya, jangan malah dinyalain mikrofonnya terus ditanya, takutnya ngeganggu gitu. Sisanya sih paling itu aja sih peraturannya, jadi semoga bisa ntar lancar sampai akhir. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita undang Kak Aiman Alatas untuk mengisi acara. Halo semuanya. Silakan, Kak.
bedanya batuk pilek yang positif corona sama yang enggak tuh apa ya Kak kira-kira dari Batuk pilek, jadi gejala corona misalkan sama gejala penyakit lain nggak bisa dibedain, benar-benar kita nggak bisa. Jadi kalau aku misalkan aku kebetulan sekarang lagi praktek di puskesmas, gejala corona ini dok kan sampai saat ini gejala corona kita belum tahu sendiri gejala corona itu seluas apa. Jadi bisa aja besok ditemukan lagi gejala baru corona. Kayak kemarin ada gejala baru corona namanya jari COVID-19 bahasa Indonesianya. Jadi jarinya tuh membengkak jadi merah. Itu gejala yang baru ditemukan. Kita nggak tahu minggu depan ada gejala lain lagi. Terus beberapa bulan yang lalu ada gejala di kulit juga, jadi kulitnya merah-merah, itu gejala corona juga. Jadi kalau cuma berdasarkan gejala aja, kalau cuma nanya anamnesa, aku cuma tanya-tanya pemeriksaan fisik, kita nggak bisa bedain nih corona atau enggak. Makanya kita juga tanya, makanya perlunya pasien atau masyarakat tuh jujur, misalkan ditanya dokter, pernah ada kontak atau enggak, terus keluar rumah atau enggak gitu. Itu juga sangat membantu. Selain itu yang pasti kita melakukan pengecek lab, misalkan di puskesmas kita cuma pakai darah lengkap aja, kan kita nggak bisa cek swab ya kalau di puskesmas, namanya juga fasilitas tingkat 1 dan terbatas gitu. Misalkan kita lihat nih kok dari hasil labnya mengarah ke arah sana, kita juga nggak bisa mastiin karena cuma lab biasa aja. Nanti dirujuklah untuk dilakukan tes rapid test atau tes swab gitu. Tetap untuk memastikannya harus pakai pemeriksaan penunjang, nggak bisa cuma dari gejala aja gitu. Makanya misalkan ada gejala dikit, misalkan sakit ya pakai masker, batuk pilek pakai masker yang tadi aku bilang 3 lapis. Misalkan udah diobatin pakai obat bebas, paracetamol atau obat warung, nggak sembuh ya ke dokter untuk diperiksakan begitu. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya Kak dari Akila kelas 11. Nah pertanyaannya, untuk penjelasan di paling awal tadi, mungkin nggak sih Kak kalau misalnya seseorang nih, misalnya udah dapat vaksin campak, selama hidupnya tuh nggak bakal lagi kena penyakit campak sama sekali? Oke, jadi ini pertanyaan bagus banget. Jadi kenapa ada beberapa vaksin yang kayak hepatitis B harus diulang sekian kali, tapi vaksin campak misalkan cuma 1 kali aja udah cukup. Jadi antibodi setiap penyakit itu berbeda-beda daya tahannya atau bertahan di dalam tubuhnya berapa lama. Contohnya vaksin campak. Vaksin campak itu misalkan kita udah pernah sakit campak, ya udah sekali seumur hidup mayoritas antibodinya akan ada di tubuh kita untuk seumur hidup. Jadi bisa dibilang kita nggak mungkin kena campak lagi. Tapi beda, misalkan antibodi penyakit lain, hepatitis B misalkan, yang misal hepatitis A misalkan kena pernah hepatitis, mungkin antibodinya cuma bertahan beberapa bulan. Terus setelah sekian bulan antibodinya hilang, misalkan kena hepatitis lagi bisa vaksin lagi, bisa sakit lagi gitu. Kenapa ada orang yang bisa kena tipes berkali-kali? Duh, aku pernah, kan kalian suka nanya udah pernah kena tipes berapa kali nih gitu. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Karena penyakit tipes nih contohnya, antibodinya itu cuma bertahan beberapa bulan. Jadi misalkan kalian pernah sakit tipes, terus udah sekian bulan nih bertahan antibodinya dalam tubuh, terus kalian kena lagi terinfeksi si bakteri salmonellanya, kena lagi tipes. Jadi tergantung yang aku bilang tadi, penyakit apa dan bertahan berapa lama. Dan untuk COVID sendiri nih, kalau kalian udah tahu, misalkan ada yang tanya, misalkan kena COVID, apakah kemudian udah antibodinya dapat bertahan seumur hidup? Kita, peneliti, dokter, dan lain-lain masih dalam tahap penelitian. Kita nggak tahu antibodi COVID ini bisa bertahan lama dalam tubuh gitu. Bisa aja selamanya, tapi bisa aja cuma beberapa bulan dalam masa masih tahap penelitian gitu. Makanya penelitian kenapa vaksin lama banget dibuat ya karena banyak faktornya itu. Kita ngelihat antibodinya tahan berapa lama, harus diulang berapa kali begitu. Tergantung penyakitnya sih antibodi itu. Oke, selanjutnya nih Kak dari Dieki Anggri, SMK Bakti Indonesia kelas 11. Nah, efektifkah pemberian donor plasma dari penderita COVID-19 yang sudah sembuh pada pasien COVID? Mengapa demikian? Oke, ini menarik banget. Misalkan nggak ada yang tahu donor plasma, ya intinya misalkan orang yang udah pernah sakit terinfeksi corona, terus kemudian sembuh yang aku bilang tadi, kan dia mempunyai antibodi dalam tubuhnya. Nah, donor plasma. Nah, antibodinya ini ada di plasma tubuh orang tersebut.
Jadi donor plasma, jadi orang-orang yang sudah pernah terinfeksi corona kemudian sembuh dan tercipta antibodi, diambil nih plasma darahnya, diambil nih antibodinya agar bisa diberikan ke orang yang masih sakit. Efektivitasnya kelihatannya saat ini masih bagus, tapi permasalahannya yang pertama, virus itu, apalagi nih virus RNA, ada virus DNA, RNA, ini mutasinya nih cepet banget gitu. Sedangkan yang aku bilang tadi, kalau antibodi itu cuma spesifik terhadap virus tertentu. Jadi contohnya influenza. Influenza A, ada influenza B, ada influenza C, dan lain-lain. Aku contohkan. Ya misalkan antibodi influenza A yang nggak bisa kita kasih buat influenza B gitu. Kayak COVID ini juga mutasinya juga masih terus berlanjut. Sampai saat ini yang aku baca ada 7 mutasi COVID-19. Nah, di luar negeri jenis COVID-nya, virus coronanya, sama virus corona yang di Indonesia katanya beda jenis. Jadi belum tentu plasma darah, misalkan ada plasma darah dari orang Amerika dikasih ke orang Indonesia bisa menyembuhkan, yang enggak juga. Kita juga nggak tahu di Indonesia tersendiri mutasinya kayak gimana. Bisa aja mungkin awalnya COVID-nya jenis Indonesia A, terus tiba-tiba sekian bulan kemudian bermutasi lagi jadi COVID-nya mutasinya Indonesia B. Ya belum tentu misalkan yang awal-awal sakit plasmanya terus dikasih ke orang yang baru sakit, ternyata bisa aja jenis si COVID-nya itu beda. Tapi untuk sampai saat ini itu menjanjikan. Tapi yang pertama biayanya sangat mahal sekali, mahal banget biayanya donor plasma ini. Harus diambil dulu darahnya, terus pakai alat, habis itu pakai sentrifugal dan lain-lain gitu. Kalau kelihatannya sih bagus, tapi biayanya mahal. Jadi bisa dibilang ini nggak bisa dipakai untuk terapi saat ini. Gitu, dari segi biaya sih terutama. Oke. Nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Anissa Tiffany dari SMA 2 kelas 10. Nah, Kak, apakah orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 terus dia sembuh, maka dia akan terkena virus COVID lagi atau bakal kebal selamanya? Oke, ini tadi aku udah sempat jelasin juga. Kalau sampai saat ini tuh ada dua teori. Ini dua teori virus pada umumnya. Untuk COVID sendiri ini masih dalam tahap penelitian. Yang pertama, kita kan pasti pernah semua kena flu lah ya. Nggak mungkin semua di sini nggak ada yang pernah kena flu. Tapi kenapa sih kadang-kadang, terutama flu yang disebabkan virus influenza, tapi kenapa kadang-kadang kita udah flu, terus kemudian sembuh, beberapa hari kemudian, terus kita flu lagi. Nah, sebenarnya virus flu dalam tubuh kita itu nggak hilang, dia cuma fase tidur namanya. Jadi, misalkan tiba-tiba daya tahan tubuh kita jelek, tuh virus aktif lagi, akhirnya kita kena gejala lagi, kita kena flu lagi. Ini teori yang pertama. Jadi, ada yang bilang virusnya itu cuma fase tidur, seolah-olah sembuh, dicek hasilnya negatif, tapi sebenarnya masih ada dalam tubuh kita. Teori yang kedua adalah ya virusnya benar-benar mati gitu. Jadi virusnya mati, terus menciptakan antibodi gitu. Tapi untuk berapa lamanya tergantung si kumannya tersebut gitu. Ada yang antibodinya bisa bertahan lama seumur hidup kayak campak, ada yang cuma berapa bulan gitu. Kalau untuk COVID sendiri kita belum tahu dia tuh termasuk tipe yang mana, apakah cuma fase tidur aja atau dia benar-benar mati menciptakan antibodi. Kalaupun dia benar-benar mati menciptakan antibodi, kita juga belum tahu antibodinya bertahan berapa lama. Karena ini kan penyakit baru banget, belum setahun gitu, jadi masih dalam tahap penelitian. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, dari Farisa Afikas, dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, mahasiswi komunikasi penyiaran. Nah, jadi katanya Kak Farisa ini tuh pernah dengar berita bahwa jadi di mana tanpa vaksin herd immunity, waktu ada ulang. Jadi saya mengingat ada pemberitaan mengenai herd immunity di mana tanpa vaksin herd immunity menyebabkan 12,2 juta kematian di Indonesia. Mengapa bisa demikian Kak, dan bagaimana sudut pandang Kakak terhadap hal ini? Oke, jadi itu ada penelitian, aku sempat baca kalau nggak salah, itu maksudnya untuk herd immunity yang alami gitu. Jadi karena belum ada vaksinnya, yang kayak tadi aku bilang kan, misalkan herd immunity alami belum ada vaksinnya, sama aja kayak seleksi alam, kayak masukin macan ke dalam suatu kota, yang daya tahan tubuhnya bagus, ya sehat-sehat aja, bisa meninggal. Ya contohnya yang penyakit komorbid aja ada 60 juta orang lebih gitu. Nah itu prediksi dari peneliti, misalkan
herd immunity yang alami dijalankan di Indonesia, diprediksi ada 12 juta orang yang bisa meninggal begitu. Jadi ya kalau ditanya mungkin aja ya mungkin aja gitu. Tapi itu misalkan kita nggak melakukan protokol kesehatan, kita aktivitas kayak biasa ya diprediksi bisa segitu. Tapi misalkan kita menunggu sampai ada vaksinnya, terus atau misalkan kita menghambat penyebarannya, jadi misalkan biar orang yang sakit COVID bisa tertangani di rumah sakit dan bisa sembuh, ya kita berupaya jangan sampai jutaan lah, jangan paling ya kita berupaya ya seminimal mungkin orang yang mengalami kematian gitu. Oke. Selanjutnya dari Firla SMA 14 Bekasi kelas 12. Nah, tanggapan kakak tentang sekolah daring yang katanya bakal dilanjut sampai akhir tahun, sedangkan banyak tempat-tempat ramai yang sudah mulai dibuka seperti mall dan sebagainya, bagaimana ya Kak? Oke, ini yang tadi aku sempat kasih lihat tadi, ada level-levelnya kan. Nah, jadi itu kan udah ditentukan sama ada timnya lah. Level 1 ini yang penularan paling rendah, level 9 itu yang paling tinggi. Sebenarnya intinya itu balik lagi ke diri kita, ke masyarakatnya, mau dimanapun tempatnya, berkumpul lama, ya nggak melakukan protokol kesehatan, ya tetap aja terjadi penularan juga kan. Tapi kenapa dibukanya sekolah yang paling terakhir? Ya karena mereka berpendapat kalau sekolah itu resiko penularannya itu lebih besar dibandingkan tempat lain. Begitu kalau menurut peneliti. Makanya dibukanya yang paling level 1 dulu sampai nanti pelan-pelan level ke-9. Nah, misalkan kalian tahu ada kafe atau apapun yang buka terus orang yang nggak melakukan protokol kesehatan, ya sebetulnya kalian bisa laporkan gitu. Apalagi misalkan di Jakarta, karena kan harus mengikuti peraturan yang ada kan. Syaratnya, misalkan kafe harus 50% yang terisi, jadi nggak boleh lebih. Kalau kalian melihat, ini kok nggak sesuai protokol kesehatan, kalian bisa lapor ke pemerintah gitu. Aku nggak tahu apakah ada aplikasi pemerintah untuk pelaporan seperti itu atau nomor teleponnya, kalian bisa cari tahu juga gitu. Kalau kalian melihat kesalahan yang nggak mengikuti aturan, kalian punya hak untuk melaporkan karena itu bisa berdampak negatif buat orang lain juga. Gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fatur Rahmat Syahputra, murid SMA Lazuardi kelas 10. Okay. Nah, pertanyaannya sebenarnya sedikit melenceng dari herd immunity, tapi penasaran dengan point of view Kak Iman sendiri. Nah, sekarang kan banyak banget nih konspirasi gimana awalnya corona ini menyebar. Ada yang bilang lewat kelelawar, ada yang bilang man-made. Nah, kalau misalnya menurut Kak Iman sendiri itu gimana ya? Apa ada hipotesis sendiri mungkin? Kalau aku pribadi, kalau ditanya sampai sekarang, menurut aku ada yang jauh lebih penting dibandingkan konspirasi itu sendiri. Ya, faktanya kita lihat sendiri, mau asal mulanya dari mana, ya faktanya sekarang COVID udah terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang mati karena COVID itu pun udah ada, ya walaupun ada yang bilang matinya karena penyakit lain, karena hipertensi dan diabetes ya, tapi misalkan dia nggak terinfeksi COVID kan, bisa aja dia sebelum masih hidup kan, gitu. Ya kita lihat kematian karena COVID, ya ada, yang sakit COVID jutaan orang. Kalau menurut aku ngebahas perdebatan masalah COVID ini dari mana, dari kelelawar kah atau dari lab kah? Ya kalau bisa itu nanti aja lah setelah pandemi udah selesai, misalkan setelah vaksin udah keluar, semua udah normal kembali ke semula, ya terserah deh kalian tuh mau debat COVID dari mana dan lain-lain. Menurut aku ada yang jauh lebih penting, jauh lebih penting adalah gimana saat ini kita lihat faktanya, kita berupaya biar pandemi ini cepat selesai, lakukan protokol kesehatan, pencegahan. Kalau udah selesai, semua udah aman, terserah deh nih kalian mau debat masalah COVID ini dari kelelawar kah, atau bilang dari lab kah gitu. Kalau aku ditanya, ya aku kan sesuai medis ya, setahu aku dari penularan dari hewan ke manusia gitu. Ya tapi aku sampai saat ini aku belum baca konspirasi yang lain dan pendapat ahli lain mengenai teori asal mulanya. Karena aku berpikiran ada yang lebih penting dibanding itu untuk saat ini gitu. Mungkin nanti setelah pandemi udah selesai, mungkin tahun depan udah ada vaksinnya, mungkin aku akan lebih baca dan mencari tahu gitu. Nah, terus nih Kak, pertanyaan dari Trivia Khairunisa, SMA Muhammad 6 Palembang. Okay. Nah, jadi kan sekarang itu kan sering banget kalau misalnya kita siap mau masuk sesuatu, kita bakal disemprot sama disinfektan. Apakah disinfektan itu berbahaya jika tertelan atau terkena anggota badan? Oke.
Nah, ini bagus banget pertanyaannya ya. Sebetulnya emang desinfektan itu nggak bagus untuk masuk saluran tubuh karena bisa menyebabkan iritasi gitu. Makanya kemarin sempat ada yang memperdebatkan yang disinfektan sempat ke seluruh tubuh, ya misalkan nggak terhirup dan cuman bagian luar aja sih ya kalau kalian nggak ada kulitnya sensitif ya insya Allah aman-aman aja. Tapi kan kita nggak bisa menjamin apakah terhirup atau enggak gitu. Ya sebetulnya kalau aku pribadi sih ya nggak masalah sebelah pakai disinfektan semprot yang box itu ya diupayakan gimana caranya agar jangan sampai terhirup itu juga lebih penting karena ya karena aku bilang bayangin aja itu kan cairan disinfektan cairan kimia masuk saluran nafas bisa mengiritasi saluran nafas nanti jadi masalah baru kan gitu makanya yang jauh lebih penting mau kalian masuk misalkan masuk awal mulanya pakai disinfektan terus habis itu masa aman-aman aja nggak bisa menularkan ini kalian masuk nih pakai desinfektan, oke lah beranggapan kalau seluruh tubuh kalian bersih dari virus. Nanti kalau nggak lama kalian keluar dari desinfektan, paling cuma beberapa menit tuh virus bisa hinggap lagi ke dalam tubuh kita. Makanya upayanya ini kedisiplinan kita yang harus terus dijaga gitu. Cuci tangannya terus, misalkan setelah makan, sebelum makan gitu, habis ngambil apa, cuci tangan. Gak bisa kita cuci tangan sekali terus beranggapan, oh habis itu nggak usah cuci tangan lagi. Ya kita cuci tangan, ya kumannya mati nih sekarang cuci tangan. Tapi sekian menit, nggak sampai sekian menit, sekian detik kemudian, terus kita megang meja, ya ada lagi virus yang baru, ada lagi kuman yang baru gitu. Itu jauh lebih penting dibandingkan cuman desinfektan masuk box sekali seolah-olah udah aman, yang nggak bisa begitu juga gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada dari Aska. Dari Sekolah Al-Fatah Maos Cilacap kelas 11. Nah, kan ada beberapa sekolah nih yang ada asrama dan pesantrennya kan. Okay. Nah, apa tanggapan kakak jika pondok pesantren sudah diperbolehkan masuk? Apakah ada ini akan sangat berpengaruh untuk penyebaran COVID atau ada protokol kesehatan yang mesti ditambah? Ya pasti ada protokol kesehatan dan pemerintah pasti mengeluarkan protokol kesehatan itu. Contohnya tanggal 8 kemarin orang udah boleh masuk kantor. Terus gugus tugas COVID-19 Indonesia keluarin nih protokol kesehatan buat orang kantor tuh kayak gimana, pencegahannya kayak gimana. Ya nanti misalkan sekolah udah boleh dibuka, pasti pemerintah dan gugus tugasnya mengeluarkan protokol kesehatannya di sekolah tuh kayak gimana. Dan pasti ada yang beda dari di kantor, di sekolah, di rumah aja, di mall, pasti protokol kesehatannya tuh beda. Yang pasti dari semuanya yang terpenting adalah jaga daya tahan tubuh yang aku bilang tadi. Itu untuk semua tempat. Asal gaya hidup kalian sehat, setidaknya kalian udah nyiapin tentara dalam tubuh kalian lah dengan gaya hidup sehat. Itu yang pertama, yang terpenting. Yang kedua ya cuci tangan yang rajin ya pasti nanti sekolah akan menyiapkan tempat cuci tangan akan lebih banyak, menyiapkan hand sanitizer akan lebih banyak karena ya penularannya yang tadi aku bilang droplet ya bisa aja dropletnya kena tangan, kena meja atau ke tempat yang lain gitu. Terus yang ketiga, contohnya di puskesmas aku sendiri, di tempat kerja aku sendiri, mereka mendisinfektan tempat kerja aku. Jadi dia 4 kali, jadi sehari itu 4 kali dibersihkan. Jadi jam pagi, jam istirahat, sama sore setelah pulang, mereka ada tim yang desinfektan tempat-tempatnya, jadi mejanya, kursinya, dan lain-lain. Jadi saat pekerjanya istirahat, alat-alatnya semuanya, tempat duduknya itu didesinfektan ya diupayakan semoga kuman-kumannya di tempat itu juga mati. Ya pasti ada protokol-protokol kesehatannya dan tiap institusi pasti berbeda gitu. Oke, next question dari Narendra Aura, SMA MBS Zamzam kelas 10. Nah, dok, kan ada yang kena virus corona, tapi ternyata nggak ada gejalanya. Nah, yang ngaruh, kok bisa ya ini ada gejala, tapi yang itu nggak ada gejalanya, itu apa ya, dok? Oke, aku bilang dari daya tahan tubuhnya tadi. Misalkan yang satu, virusnya satu, tapi daya tahan tubuhnya satu. Ya bisa aja virus yang ngalahin si daya tahan tubuhnya, terus nyebabin tubuhnya diserangin oleh virus itu. Virusnya nyerang saluran nafas, jadi batuk-batuk, terus mungkin ada yang nyerang sampai otak, karena bisa terjadi kerusakan saraf juga, nyerang kulit, jadi gejalanya di kulit. Tapi misalkan si virusnya menginfeksi satu, terus daya tahan tubuhnya bagus, tentaranya banyak, si virus sebelum merusak si saluran nafas, sebelum merusak ke tempat-tempat yang lain udah dibunuh nih sama daya tahan tubuhnya. Makanya gejalanya nggak ada sama sekali gitu. Jadi makanya aku bilang tergantung daya tahan tubuhnya. Kalau orang tanpa gejala, walaupun dia nggak ada gejala, kenapa bisa menularkan ya karena sebenarnya virusnya tuh ada dalam tubuhnya, tapi daya tahan tubuhnya tuh bisa menjaga supaya nggak merusak organ-organ tubuhnya.
tapi karena ada dalam tubuhnya, tapi cuman nggak menyebabkan kerusakan ke orang tersebut. Misalkan kita batuk atau pilek atau apapun ngomong kayak gini juga, terus si virusnya keluar dari dalam tubuh kita, terus kena orang lain atau kena meja, terus kita pegang mejanya, terus kita pegang hidung, pegang mata, kita pegang mulut, terus makanya orang bisa menularkan ke orang lain yang mungkin aja orang lainnya malah gejalanya bisa berat gitu. Oke. Nih, next question dari Siti Rohayani. Dari Poltekkes Kemenkes Banten, jurusan Keperawatan Tangerang. Izin bertanya, bagaimana menyikapi masyarakat yang menolak rapid test karena takut terinfeksi COVID-19? Karena ada sebuah rumor sebelumnya yang ia tak terkena COVID-19, tapi setelah rapid test malah ia terkena COVID-19. Bagaimana cara menanggapi itu semua dan bagaimana cara mengedukasi masyarakat tersebut? Gini, ini menarik banget. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Kayak ini ada kasus teman aku sendiri, ini aku kasih tahu ke kalian aja. Mungkin kalian ada yang pernah dengar beritanya atau enggak. Jadi teman aku kerja di puskesmas. Jadi puskesmas di Jakarta nih timnya sampai ke, jadi misalkan ada kasus di rumah, mereka yang harus datang. Jadi ada kasus orang di rumah tiba-tiba kehilangan kesadaran, nggak tahu meninggal, nggak tahu apa. Terus tiba-tiba ada tetangganya yang telepon, Pak, di sini ada orang nih nggak sadar gitu. Terus ya udah kan tim dari puskesmas teman aku datang dengan kondisi yang lengkap, peralatannya pakai APD yang lengkap, tutup semua dan lain-lain. Terus si tetangganya ini pada ngomel, kenapa sih harus pakai APD yang lengkap kayak gitu? Kan belum tentu kan pasiennya positif atau enggak. Terus temen aku ngomong ke tetangganya, nah, misalkan Bapak merasa pasiennya belum tentu positif atau enggak, kenapa Bapak sendiri yang nggak nolongin? Ya kan, misalkan dia masa aman-aman aja, kenapa Bapak sendiri nggak nolongin? Bapak juga takut kan, misalkan orang ini positif atau enggak. Nah makanya, misalkan persentase kemungkinannya 50-50, ya kita mikirnya yang negatif. Jadi misalkan ternyata dia betulan positif corona, kita nggak terinfeksi. Tapi misalkan dia ternyata negatif corona, ya alhamdulillah, berarti bagus dong gitu. Nah makanya pemerintah, tenaga kesehatan, misalkan ada orang meninggal, belum sempat tes hasilnya keluar, kan kita mencurigai orang tersebut tuh terinfeksi atau enggak, sampai nanti hasilnya keluar. Makanya orang meninggal hasilnya belum keluar, misalkan cuma PDP aja, terus banyak yang protes, kenapa sih harus pakai APD dan lain-lain? Ya kan kita berupaya mencegah, misalkan pasien ini benar positif, ya kita jangan sampai terkena gitu. Misalkan pasiennya ternyata negatif, ya udah, yakin kita juga nggak tahu kan, kita juga berdasarkan hasil lab kan gitu. Ya lihat aja contoh kasusnya di Makassar, banyak banget pasien yang PDP terus dibawa pulang sama keluarganya dengan secara paksa, terus ternyata pasiennya positif, terus pas keluarganya dicek ternyata rapid testnya reaktif, kan dia menularkan juga ke orang lain kan gitu. Makanya petugas kesehatan kenapa sangat berhati-hati, ya karena kita juga nggak tahu, yang aku bilang tadi, bisa ditegakkannya cuma dari hasil lab aja. Ya kita nggak tahu dia positif atau enggak, kayak kasarnya dalam kucing dalam karung, ya karung lah. Ya kita berjaga-jaga ya supaya diri kita nggak menularkan, makanya kita pakai APD lengkap dan mencurigai orang itu positif. Ya misalkan ternyata positif, ya alhamdulillah, berarti kita bisa mencegah penularan. Misalkan orang itu ternyata negatif, ya alhamdulillah orang itu negatif gitu. Gitu sih sebetulnya, gampang banget logikanya, tapi orang tuh masih pada nggak ngerti gitu. Iya, soalnya kan ini baru juga mungkin pada kaget. Nah, terus ini ada juga banyak pertanyaan ini Kak, maksudnya banyak yang nanya ini gitu. Nah, sebenarnya apakah rapid test itu tes yang paling akurat untuk menunjukkan infeksi COVID? Karena banyak juga yang di tes rapid test ternyata negatif, tapi giliran di tes swab itu dia positif gitu. Betul. Jadi info buat kalian semua, jadi semua alat tes di seluruh dunia nggak mungkin ada yang ada sih yang 100% sih. Maksudnya kayak cuman rapid test atau PCR itu juga nggak bisa menjamin 100%. Ada yang namanya sensitivitas, ada yang namanya spesifivitas. Itu ribet lah kalau dijelasin. Ya intinya rapid test itu cuman untuk menunjukkan apakah di tubuh orang tersebut ada antibodi atau enggak gitu. Nah, kenapa hasilnya bisa beda-beda? Hasil rapid test-nya negatif, hasil swab-nya bisa positif. Ya, karena virus masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala, itu butuh yang namanya inkubasi. Jadi virusnya kenalan dulu sama tubuh kita.
Jadi sebelum dia menginfeksi, dia kenalan dulu. Dari masa kenalannya ini, masa inkubasinya ini tiap penyakit beda-beda. Nah, misalkan COVID tuh aku lupa 7-10 hari dikenalan dulu, tapi dia nggak menimbulkan infeksi gitu, belum menginfeksi orang tersebut. Jadi antibodinya belum keciptakan. Misalkan pada saat itu dicek rapid test, hasilnya negatif karena belum ada antibodinya gitu. Sedangkan kalau swab itu kita ngambil sediaan atau elio dari tenggorokan atau dari hidung. Kan si virusnya masuk ke dalam tubuh, terus diambil elionya atau si dari hidung atau mulut itu. Nanti dilihat nih, yang kita lihat adalah apakah virusnya itu ada atau enggak, bukan antibodinya. Ya bisa dibilang berarti swab itu walaupun masa inkubasi atau masa perkenalan ya pasti lebih valid gitu, karena yang dilihat adalah si virusnya. Sedangkan rapid test yang dilihat adalah antibodinya gitu. Makanya kadang di rapid testnya negatif, terus abis itu di swabnya positif ya bisa aja swabnya negatif tapi rapid testnya positif, belum tentu kalian sakit. Bisa aja sebenarnya virusnya itu udah hilang dalam tubuh kita, virusnya udah nggak ada, tapi antibodinya masih ada, makanya rapid testnya negatif, si virusnya rapid testnya positif, si virusnya negatif gitu. Tapi untuk sampai saat ini untuk menentukan apakah orangnya sedang sakit atau enggak, tetap harus pakai swab. Oke. Nah, next question dari Dara Nabila. Man IC Tapsol, kelas 10. Dok, mengapa yang banyak terjangkit COVID biasanya itu orang lansia? Apakah karena sistem imun mereka lemah? Jadi bagaimana dengan bayi? Ya, oke. Kalau yang ditanya kenapa lebih banyak, ya kita nggak tahu karena kan bisa aja anak muda kayak kita, bisa aja nih amit-amit kita nih yang nonton di sini ada yang positif corona, tapi kita nggak tahu karena kita nggak ada gejala gitu. Karena masa nggak ada gejala, yang nggak dicek gitu, nggak ketahuan ternyata kita positif, ya mungkin aja karena dia kebetulan kayak gitu. Nah, kenapa dari data yang kelihatan lansia itu lebih banyak? Karena betul kata tadi dibilang kalau lansia itu kan daya tahan tubuhnya lebih jelek. Karena daya tahan tubuhnya lebih jelek, misalkan terinfeksi, dia akan menimbulkan gejala. Kalau orang kita sakit dan menimbulkan gejala, kan kita lebih aware dan lebih khawatir kan, makanya kita berobat. Karena kita berobat inilah kita jadi ketahuan nih, oh ternyata kita positif corona. Nah yang banyak ini yang menimbulkan gejala adalah lansia. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa virusnya cuma lebih banyak menginfeksi lansia, nggak kayak gitu. Bisa aja sebetulnya lebih banyak yang muda, tapi karena nggak ada gejala, nggak dicek, nggak ketahuan. Itu aja sih sebetulnya. Karena virus ini bisa menginfeksi semua orang, cuma gejalanya aja yang beda-beda. Oke. Nah, Kak, ada pertanyaan juga nih dari Nala, SMA Ibnu Umar kelas 11. Kak, aku pernah dengar katanya ada seseorang yang sehat-sehat aja udah melakukan protokol kesehatan dan tetap stay di rumah, tetapi ternyata tetap tertular COVID. Kemungkinannya kenapa ya, Kak? Banyak banget. Contohnya, misalkan kita di rumah kita tinggal sama 5 anggota keluarga, ada ibu, ayah, sama 3 saudara kita udah di rumah aja nih, kita udah nggak ngapa-ngapain protokol kesehatan. Terus tapi adik kita tetap main keluar, terus pas pulang ke rumah adik kita ternyata kita nggak tahu bawa COVID atau enggak, terus menularkan ke kita nih yang kita di rumah aja. Kan kita masa itu adik kita masa nggak boleh sih main ke rumah kan ya, maksud tinggal di rumah. Terus ternyata kita tertular sama adik kita, itu kan mungkin aja terjadi kan. Ya kebetulan aja di adik kamu nggak ada gejalanya, tapi misalkan menginfeksi kamu, ya timbul gejala, ya gitu. Ya yang selain itu ya bisa juga walaupun tinggal sendiri, tanpa sadar kan kita kadang pasti suka lah keluar, misalkan beli makanan atau kemana yang dekat rumah. Sebenarnya penularannya itu bukan cuma dari manusia ke manusia aja. Misalkan kalian ada benda nih di meja, di besi, di kayu, kan tuh virus tuh bisa bertahan beberapa jam di benda itu kan. Tanpa sadar kalian megang misalkan pagar orang atau tembok atau dimanapun itu, terus ternyata di situ ada droplet yang mengandung COVID-19, terus habis itu kita nggak langsung cuci tangan, kita megang mata, kita megang hidung, kita megang mulut, ya kita tertular juga gitu. Karena bisa aja tanpa sadar kita terkena gitu. Makanya penting banget protokol kesehatan, kan sebenarnya upaya agar kita mengurangi resiko penularan gitu. Kalau dibandingin ya kita berupaya semoga jangan tertular dibandingkan sama orang yang cuek. Kan lebih besar resikonya orang yang cuek kan dibandingkan misalkan kita yang melakukan protokol kesehatan. Makanya walaupun protokol kesehatan tetap aja ada resiko, tapi resikonya lebih kecil dibandingkan orang yang cuek tadi gitu. Oke.
Nah, ada pertanyaan lagi dari Magdalena SMA kelas 11. Jumlah sitokin yang berlebihan itu apakah salah satu faktor yang mempengaruhi herd immunity, Kak? Gimana kalau penyakit bawaannya? Oke, sitokin nggak ada hubungannya sama herd immunity. Ini agak berat ya pembahasannya ya. Jadi emang sitokin itu salah satu mediator inflamasi dan gimana ya bahasa umumnya. Jadi mediator inflamasi proses peradangan yang memang normalnya dalam tubuh kita, misalkan kita terinfeksi suatu penyakit. Nah, yang kayak tadi aku bilang, si COVID-19 ini dapat menyebabkan sitokinnya banyak muncul sehingga menimbulkan namanya badai sitokin. Nah, sebenarnya sitokin ini gunanya dalam tubuh ya upaya supaya si virusnya mati. Tapi kalau misalkan sitokinnya terlalu banyak atau terjadi badai sitokin itu juga bisa merusak tubuh sendiri. Makanya kan ada beberapa penyakit yang sistem imunnya lah yang merusak organ-organnya. Nah, diduga nih si COVID-19 juga kayak gitu. Jadi si infeksi itu merangsang tubuh kita menciptakan sitokin yang banyak sehingga si daya tahan tubuh lah yang merusak si organ-organ kita, tapi dicetuskan oleh si COVID-19 tadi. Sama herd immunity sih nggak ada hubungannya sama itu, karena beda urusan, itu lebih ke personal tiap orangnya sih gitu. Ya pasti misalkan daya tahan tubuh lebih rendah atau daya tahan tubuhnya kurang, orang punya penyakit komorbid, ya resiko si sitokinnya banyak keluar akan lebih besar dibandingkan yang daya tahan tubuhnya bagus gitu. Next question dari Aca, anak kelas 10 SMA Lazuardi. Kak, apakah COVID berpotensi membuat kerusakan permanen pada organ tubuh? Dan misalnya benar, bukankah itu berpotensi menyebabkan generasi yang akan datang punya malfungsi pada organnya? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Kayak kasus flu Spanyol 100 tahun lalu, jadi anak-anak yang lahir pada masa pandemi flu Spanyol dilakukan penelitian, ternyata mereka itu daya tahan tubuhnya lebih jelek, kayak gitu. Emang ada resiko seperti itu, kayak COVID-19, mereka katanya bisa merusak, ini masih dalam masa tahap penelitian ya, salah satu penelitian yang aku baca, penelitinya bilang dia bisa merusak, terjadi kerusakan permanen pada paru-paru orang yang terinfeksi, sehingga walaupun udah sembuh, ya bisa aja ada gejala sisa dari kerusakan tersebut. Nah, makanya apalagi kan bayi atau anak-anak misalkan terinfeksi, ya mungkin kita kadang nggak sadar kalau anak-anak tersebut ternyata terinfeksi, terus terjadi kerusakan organ karena virus tersebut, ya baru ketahuannya nanti pas gede, ya mungkin aja apa kata temen tadi adik kelas, siapa sih namanya tadi? Aca, Kak. Aca, ya mungkin aja apa kata Aca tadi, generasi selanjutnya organnya akan lebih jelek, daya tahan tubuhnya lebih jelek, ya emang kemungkinan terjadi seperti itu tuh mungkin sangat terjadi karena kasus Spanyol 100 tahun lalu emang kejadiannya juga persis kayak gitu juga gitu. Oke, nah Kak ada pertanyaan dari Nabila Fitri SMP Al-Azhar kelas 8. Nah, Pak, ketika pasien positif itu meninggal, apakah pasien itu tetap ada virus COVID-nya apa emang sudah hilang gitu? Oke, ini jujur kemarin tuh aku sempat baca soal ini masih ada perdebatan antara satu orang dan orang yang lainnya. Ada yang bilang si COVID-19 ini kan, si virus itu akan hidup misalkan ada inangnya. Misalkan dalam organ yang hidup lah. Kan pasti paham teori dasar biologi kan gitu. Misalkan inangnya mati, ya beranggapan kalau virusnya juga ikut mati. Tapi ada beberapa yang bilang virusnya nggak serta-merta orang yang meninggal terus kemudian virusnya langsung mati, yang nggak gitu juga. Akan ada butuh waktu sampai virusnya mati dalam tubuh orang tersebut gitu. Makanya kita apalagi misalkan kita pegang cairan tubuh orang yang meninggal terinfeksi COVID, takutnya orang yang setelah meninggal terinfeksi COVID kan virusnya nggak serta-merta tiba-tiba mati, kan nggak gitu juga, butuh waktu kan dia dia mati dalam tubuh orang tersebut. Makanya diupayakan dilakukan si protokol kesehatan untuk pengurusan jenazah itu sendiri. Ya kasarnya si virusnya ada di benda mati aja bisa bertahan beberapa jam kan, apalagi di orang yang baru aja meninggal pasti juga bisa bertahan beberapa jam. Untuk lamanya secara umum tuh aku nggak salah dikasih tahu 5-6 jam apa gitu. Tapi si COVID-19 ini virus pada umumnya, untuk COVID sendiri aku belum tahu bertahan berapa lamanya, tapi bisa dibilang dia tetap bisa bertahan berapa lama dulu sampai benar-benar mati gitu.
Oke. Kak Aiman ini sebenarnya tuh udah lewat dari waktunya sih jam 3:12. Kak Aiman masih kuat mau lanjut atau mau istirahat Boleh, dulu? boleh, boleh. Terserah, lanjut, boleh. Kalau banyak, ini kayak masih banyak yang nanya ya. Iya, masih banyak banget ternyata. Boleh, boleh. Coba yang menarik apalagi Hora. Ini sampai jam berapa sih Sebenarnya sebetulnya? sampai jam 3 doang, tapi Mau tergantung Kak lanjut Aiman. lagi ya? Kalian mau lanjut lagi gak? Lanjut Lanjut. gak katanya? Ya udah, lanjut lagi boleh. 15 menit lagi deh. Siap. Nah, ini ada dari Alfiana, SMAN 15 Bandar Lampung, kelas 11. Berdasarkan grafik COVID-19 di Indonesia, maka sulit untuk dilakukannya herd immunity kan, Kak? Nah, berbeda dengan Malaysia dan Thailand yang grafiknya sudah menurun. Jadi apakah pelaksanaan herd immunity di Indonesia protokolnya akan disamakan dengan negara tetangga atau akan berbeda? Gitu. Jadi belum, kalau aku bilang belum ada negara yang mengalami herd immunity itu belum ada. Karena syaratnya terjadinya herd immunity tadi minimal 70% di wilayah tersebut sudah sudah memiliki antibodi, bisa dari vaksin atau bisa misalkan terinfeksi terus sembuh gitu. Belum ada satu negara pun yang terjadi herd immunity gitu. Kan gunanya vaksin kan, kenapa semua orang di Indonesia divaksin kan berupaya minimal 70% orang divaksin memiliki antibody terus tercipta herd immunity. Tapi kan kalau penyakit kayak gini kan harus 70% orang dulu yang terinfeksi. Amerika aja baru berapa juta kan penduduknya 200 juta. Itu pun belum sampai 1% malah. Baru 0,5% orangnya yang terinfeksi. Jadi belum tercipta herd immunity. Nah, negara-negara yang kurvanya udah menurun itu bukan berarti negara tersebut tercipta herd immunity. Negara tersebut melakukan pencegahan dengan lockdown kah? Masyarakatnya melakukan protokol kesehatan. Ya, jadi penyebarannya itu menurun drastis gitu. Tapi belum tentu 100% hilang penyakit tersebut gitu. Jadi contohnya kasus di Vietnam. Saat pertama kali Cina bilang ada kasus positif, pemerintahnya langsung melakukan pencegahan, stop semua perjalanan pesawat dari Cina ke Vietnam gitu. Terus ternyata ada orang di satu desa di Vietnam yang mengalami infeksi COVID-19. Langsung satu desa tersebut di lockdown, ditutup. Jadi pemerintah sana memiliki aturan, misalkan ada satu kasus positif di wilayah tersebut, harus dilakukan lockdown gitu. Jadi dilakukan lockdown di wilayah tersebut, penyebarannya terhambat, jadi orang tersebut udah sembuh duluan sebelum bisa menyebarkan ke orang lain. Nah, negara-negara lain itu melakukan hal itu, mereka melakukan preventif supaya jangan sampai terjadi penyebaran, sehingga orang-orangnya itu sembuh duluan dibandingkan menularkan ke orang lain gitu. Makanya kurvanya menurun, penyebarannya dihambat sampai orang-orangnya itu semua sembuh gitu. Kayak kasus New Zealand juga gitu, udah nggak ada yang sama sekali karena penyebarannya dihambat, orangnya udah semua sembuh. Sekarang New Zealand tuh kasusnya udah nol COVID karena preventifnya tuh hebat banget di sana. Masyarakatnya taat, pemerintahnya bagus, itu mantap. Kalau di sini ya kalian tahu sendiri lah. Nah, Kak, ada juga pertanyaan dari Nabila Fitri, SMP Al-Azhar, kelas 8. Dokter, misal kalau misalnya coronavirus dengan virus HIV atau penyakit-penyakit virus lainnya, bisa bergabung menjadi satu penyakit yang sama dalam satu waktu dan menjadi lebih parah. Oke, ditanya bisa atau enggak, ya kan? Iya. Bisa banget, sangat-sangat bisa sekali. Contohnya ya virus HIV sampai sekarang belum ada. Jadi perlu kalian tahu nih mungkin orang banyak yang nggak tahu, belum ada sampai sekarang untuk penyakit yang disebabkan virus, obat untuk membunuh virus itu belum ada. Mau virus 100 tahun lalu sampai virus sekarang belum ada obat untuk membunuh virus tuh nggak ada. Jadi obat-obat yang ada saat ini tuh membantu agar daya tahan tubuh dapat membunuh virus tersebut. Yang ada obat yang menghambat perkembangan virus. Jadi biar daya tahan tubuhnya itu bisa melawan gitu. Jadi si virusnya dihambat perkembangannya, daya tahan tubuhnya melawan dan membunuh, jadi orangnya sembuh. Contohnya HIV/AIDS kan, tapi masalahnya HIV/AIDS itu menyerang si sel daya tahan tubuhnya gitu.
Makanya ya sampai sekarang yang nggak bisa disembuhkan, yang ada dihambat virusnya supaya nggak banyak si daya tahan tubuhnya yang terinfeksi gitu. Nah, misalkan daya tahan tubuhnya turun, ya bisa aja masuk infeksi lain. Contoh gampangnya, orang dengan HIV ini selalu dikaitkan dengan penyakit TB paru. Jadi dia kena HIV, kena sakit TB paru yang disebabkan oleh bakteri TBC itu. Atau misalkan gampangnya nih, misalkan kalian yang mungkin awalnya mengalami amandel biasa yang disebabkan oleh virus. Infeksi saluran nafas itu paling sering penyebabnya virus. Terus tiba-tiba bisa aja bakterinya yang ikut infeksi juga di amandelnya. Jadi ada infeksi virus, ada infeksi bakteri double yang mungkin aja terjadi gitu. Jadi penyakit infeksi bisa saling menyerang, misalnya yang satu COVID, terus ada TB paru, ada HIV yang mungkin aja gitu. Makanya aku bilang protokol kesehatan itu untuk semua penyakit, Bu. Jangan sampai kita sakit gitu. Nah, oke. Kak Aiman apa mau minum dulu, Kak? Nggak apa-apa, lanjut aja, minumnya jauh soalnya. Oke. Nah, ada pertanyaan dari Selin Aiza Marziani, Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, jurusan Kebidanan. Izin bertanya, Dok, ketika kita sudah memakai masker dalam perlindungan diri, apakah kita tetap harus menjaga jarak atau bagaimana ya, Dok? Dan apakah pandemi ini ada campur tangannya dengan politik? Terima kasih sebelumnya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Kalau pakai masker tetap jaga jarak ya tetap gitu. Bukan berarti pakai masker. Jadi nggak kecuali masker N95 yang tertutup buat tenaga medis itu 100% dapat ya 90% ke atas mencegah penularan. Tapi kalau kalian pernah pakai N95 nih, kalian nggak bakal mau pakai 10 menit aja mungkin kalian nggak tahan, nggak bisa napas pakai N95 tuh. Kan nggak mungkin kita suruh semua orang pakai N95 kan gitu. Nah, maka itu masker bedah, masker yang 3 lapis nggak melindungi 100%. Misalkan dari 100 virus, mungkin yang keluar cuman 10 atau yang keluar cuma 5 virus. Makanya tetap ada resiko, tapi resikonya semakin kecil. Makanya tetap pakai masker, tetap jaga jarak, supaya resikonya semakin diperkecil. Pertanyaan kedua, soal apakah ada campur tangan politik, aku Allahu a'lam ya, aku nggak tahu soal itu. Tapi yang pasti maksudnya yang pasti pandemi ini atau semua penyakit, ya ini kan pandemi, jadi penyakitnya terjadi di seluruh dunia. Pasti politik harus ikut andil, mau nggak mau gitu, karena berkaitan dengan aturan sebuah negara. Jadi ya bisa dibilang politik ikut andil dalam pandemi ini, tapi apakah politik ini yang menyebabkan emang sengaja dibuat supaya seperti ini, aku juga nggak tahu gitu. Oke. Mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Humaira SMA 9 Semarang kelas 11. Dok, saya pernah baca artikel di Sulawesi, ada 11 orang yang sembuh COVID setelah minum jus mengkudu. Nah, apakah itu bisa dijadikan acuan baru untuk obat? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Untuk menciptakan suatu obat atau vaksin itu nggak segampang itu. Jadi misalkan kayak kemarin ada dari agak itu juga sih sebetulnya adalah salah satu institusi pemerintah buat penyataan bunga epileptikus atau apa gitu katanya bisa membunuh COVID-19 gitu. Nah, tahap sesuatu bahan alami atau herbal untuk menjadi obat itu sangat panjang sekali. Yang pertama ada uji coba di lab, uji coba ke hewan, uji coba ke manusia tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan itu prosesnya bisa sampai tahunan gitu. Paling cepat setahun apa setahu aku nggak tahu lah tepatnya berapa lama, tergantung bahan tersebut. Jadi misalkan kalian baca berita, nih daun ini bisa membunuh virus. Kita lihat dulu, tuh daun itu baru tahap penelitian mana. Kalau masih dalam tahap penelitian di lab, ya belum tentu bisa dipakai ke manusia karena butuh proses lagi ke hewan, butuh lagi tahap 1 manusia, tahap 2, tahap 3 sampai benar-benar bisa dipakai ke manusia. Kenapa bisa begitu? Karena belum tentu obat ini ternyata bagus di lab tapi bagus di hewan, belum tentu juga. Belum tentu obat ini bagus di hewan tapi bagus di manusia juga belum tentu juga. Ya selain itu apalagi misalkan kalian benar-benar ngambil rempah
rempah dari daun ini kalian bejek, terus kalian minumin. Nah, kalau dalam tahap penelitian itu, yang diambil tuh cuman ekstrak dari dari beberapa dari kandungan di si daun tersebut. Misalkan contohnya, misalkan ada 10 zat dalam satu daun itu. Yang diambil ekstrak cuman 2 zat tersebut yang ternyata bisa membunuh virus misalkan. Ya kalian misalkan masukin semua dari ngambil daun terus kalian bejek sendiri kalian minum, ya kalian nggak tahu efek dari 8 zat yang lain ke tubuh kalian tuh gimana, kan kita juga nggak tahu. Ya makanya misalkan ada berita yang bilang daun ini daun itu, ya kalau selama penyataannya secara general daun itu aman ya nggak apa-apa. Tapi misalkan dia bilang ekstrak ini tahap penelitiannya masih di lab, ya nggak bisa dipastiin sih sebenarnya, kecuali cuman penggunaan luar aja. Kayak kemarin betadine kan lagi heboh tuh kalau lihat lambetura, betadine 99,9% dapat membunuh virus corona. Ya sebenarnya sama aja kalau kalian cuci tangan, betadine kalian pakein buat bersihin tangan ya virusnya mati. Kalian cuci tangan pakai antiseptik ya virusnya juga mati. Kalian cuci tangan pakai sabun ya virusnya juga mati. Ya bukan berarti betadine terus kalian minumin tuh betadine ya abis itu kalian yang tadinya terinfeksi jadi sembuh, ya nggak gitu juga. Itu cuma upaya preventif aja untuk membunuh si virusnya, bukan itu obat diminum terus jadi sembuh, ya nggak gitu juga gitu. Oke. Nih pertanyaan terakhir Kak dari Marsha kelas 11 SMA Lazuardi. Berarti ada kemungkinan ya Kak adanya mutasi di virus COVID yang beredar sekarang. Mirip seperti kasus flu burung ya Kak, yang vaksin WHO tidak sesuai dengan virus flu burung yang beredar di Indonesia karena ada slight perbedaan. Ya, ini pertanyaan bagus banget. Aku sempat bahas juga di Instastory. Kayak kemarin ternyata ini pernyataan dari pemerintah, dari gugus tugas sendiri yang ngomong kalau strain virus, jenis virus COVID-19 SARS-CoV-2 yang di Indonesia dengan di Cina, dengan di Amerika, dengan di Eropa itu beda jenis. Jadi bisa misalkan ternyata dikembangkan suatu vaksin dan vaksinnya bahan dasar cuma dari yang di Cina, terus vaksinnya udah kebentuk nih, terus dikasih ke orang Indonesia, ya belum tentu vaksin itu efektif untuk orang Indonesia, ya karena jenisnya beda. Tapi misalkan target sasarannya, jadi kan misalkan untuk menciptakan suatu vaksin bisa dari virus yang dilemahkan atau kuman yang dilemahkan, bisa juga dari bagian dari kuman tersebut. Jadi misalkan bagian kuman tersebut yang di Cina dan di Indonesia nggak mengalami mutasi, maksudnya bagiannya sama persis materi genetiknya, ya mungkin aja. Tapi misalkan benar-benar berbeda, terjadi mutasinya di bagian tersebut, vaksin yang di Cina ya belum tentu efektif di Indonesia. Ya maka itu aku bilang, ya tetap paling bagus yang menggunakan virus yang di Indonesia gitu. Karena emang ya virusnya kan menginfeksinya orang-orang Indonesia, jadi vaksinnya spesifik buat di Indonesia gitu. Ya aku nggak tahu apakah negara luar ini menggunakan virus-virus dari mana aja gitu. Makanya butuh proses yang panjang banget vaksin ini ditemukan, vaksin ini bisa dipakai untuk seluruh dunia gitu. Makanya yang paling bagus tetap vaksin produksi Indonesia. Kalau ditanya apakah Indonesia bisa atau enggak, ya Indonesia bisa kok. Udah ada beritanya kalau lembaga, aku lupa lembaga apa, mereka udah siap bikin vaksin di Indonesia. Bahkan katanya mereka merencanakan tahun depan udah dikeluarin vaksinnya. Kita berdoa yang terbaik aja lah. Amin. Nah, segitu aja kali ya Kak ya, udah 3:30. Kak Iman ada kata-kata? Udah juga. Iya. Ada banget nih. Sebenarnya intinya dari semua ini, mau apapun penyakitnya, ya lakukan protokol kesehatan. Maksudnya lakukan PHBS, gaya hidup sehat, olahraga rutin, banyak minum air putih, makan makanan bergizi. Misalkan lagi fase pandemi kayak gini, lebih sering cuci tangan gitu. Terus upayakan lagi pandemi ini kurangi kontak fisik dulu sama orang yang punya penyakit penyerta, orang yang lansia, karena mereka lebih berisiko. Misalkan kalian sendiri merasa kalian nggak benar-benar 100% terjamin gitu. Ya semoga setelah pandemi ini cepat selesai, dan setelah pandemi ini selesai, gaya hidup sehat PHBS yang selama pandemi ini tetap kalian jaga untuk seterusnya, karena untuk penyakit apapun, bukan cuma untuk COVID-19 aja gitu. Oke. Makasih Kak Iman. Oh iya. Untuk yang lainnya yang udah nonton, ada form feedback yang mesti
kalian isi, aku share di komen kali ya. Coba kalian komennya di stop dulu. Ini mau aku share dulu. Nah, itu tolong linknya nanti diisi ya buat semuanya. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang mau nonton ulang, jadi nanti di webinar kali ini bakal di-post di YouTube SMA Al-Azwadi, jadi ntar bisa dicek juga. Nah, jadi kayaknya itu aja kali ya, soalnya tadi juga udah disimpulin sama Kak Iman sendiri. Ya kan? Iya. Nanti diisi ya feedbacknya ya. Mungkin nanti untuk webinar selanjutnya Lazwadi bisa undang-undang orang yang lebih keren-keren lagi kan. Terus kalian bisa ikutan juga kan gitu. Jadi sebenarnya banyak banget pertanyaan yang belum dijawab sama Kak Iman. Ternyata banyak banget yang penasaran sama jawaban Kak Iman gitu ya. Ya, terima kasih banyak yang udah nonton semuanya. Berarti yang nanya berarti memperhatikan ya, alhamdulillah. Aku nggak bisa sebutin satu-satu nih, ada 70 doang, tadi ada 80-an. Mungkin ada yang keluar masuk juga ya, terima kasih banyak gitu. Iya. Kenapa Bu Al ya? Oh ya, nggak cuma mau komen aja. Alhamdulillah, tadi pembicaranya Aiman tuh bagus banget, sangat jelas, mudah dicerna untuk anak-anak remaja terutama ya, sama untuk orang tua seperti Bu Alwiah. Gampang, nggak susah, nggak banyak istilah kedokteran gitu ya. Jadi asik dengerinnya, nggak bosen. Mudah-mudahan ini ada rekamannya ya, Bu Alwiah pengen share ke keluarga juga nanti. Makasih banyak buat Aiman ya. Terima kasih banyak Bu Alwiah buat kesempatannya juga. Ya, sukses terus buat Aiman. Terus makasih juga buat Haura. Haura juga keren ya. Makasih juga buat yang hadir semua. Iya. Oh iya, Kak Iman tadi ada yang nanya. Untuk presentasi Kak Iman tadi boleh di-share di grup gak ya? PPT-nya? Ya, nanti aku kasih ke Bu Eni ya, biar di-share di grup juga. Ada Papo. Terima kasih Aiman dan Haura. Iya, makasih Kak. Terima kasih ya. Sukses selalu ya. Amin, terima kasih banyak. Ini yang nggak tahu Papo ini kepala sekolahnya SMA Al-Azwadi ya, teman-teman semua. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Aiman. Salam Bu Ika, ya Allah, nih go favorit akun nih. Keren banget anak ibu. Dulu Aiman pernah jadi anak ibu, Haura juga, dua-duanya hebat. Ibu bangga banget sama kalian semua. Makasih ya ilmunya. Ya. Nih, aku pernah post kan tuh, kalau kalian lihat Instagram aku pernah post go favorit. Nah ini Bu Ika ini. Ayo, so sweet. Jadi gimana gitu? Makasih loh. Ya. Oke, untuk link feedbacknya sudah bisa diisi semua peserta. Dan untuk materinya Kak Aiman, saya nggak akan share di grup, tapi mau di-share di website SMA Al-Azwadi. Boleh ya, Aiman? Boleh bukan nanti. Jadi supaya yang di sini bisa lihat websitenya SMA Al-Azwadi. Boleh. Tapi saya infokan di grup kalau sudah dipublish ya. Untuk semuanya, makasih yang udah join. Makasih juga Kak Aiman udah menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar kali ini. Juga terima kasih sama Al-Azwadi yang udah bikin kesempatan biar semuanya bisa. Nah, jadi nggak semoga sih. Jadi banyak banget kan tadi manfaatnya yang udah dijelasin Kak Aiman. Semoga bukan cuma didengerin doang, tapi dilakuin juga. Semoga semuanya bisa jadi kesehatan selalu. Jadi, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.